beberapa permasalahan yang karena kita sama-sama guru kelas ngoten ibu, jadi kemungkinan permasalahannya mungkin bisa sama, kemudian walaupun kelasnya berbeda, namun pengalamannya itu samalah permasalahannya di kelas, dan mungkin nanti Bu Sulas bisa memberikan masukan-masukan kepada saya terkait masalah yang saya hadapi di kelas ya. Untuk masalah yang pertama itu tentang rendahnya motivasi belajar siswa pada muatan pelajaran tertentu, terutama mungkin IPA niku kan kelas 5 itu materinya tentang sistem pencernaan, sistem pernafasan, mungkin. Nah itu kadang kalau saya mengajarnya cuma ceramah saja waktu itu, kadang anak-anak motivasinya rendah. Nah, selain niku mungkin penyebabnya apa? Nah, ini jawaban saya, mungkin kita sebagai guru hendaknya bisa mengevaluasi diri, bisa menggunakan metode, model, atau media pembelajaran yang tepat dan inovatif. Kita sudah melaksanakan metode tersebut secara tepat atau belum. Terus mungkin siswa juga bosan ketika kita hanya ceramah, mungkin ada metode-metode yang lain yang bisa diterapkan. Kemudian untuk masalah yang kedua yaitu tentang minat baca siswa yang masih rendah. Kebetulan kan ini baru berjalan beberapa tahun setelah pandemi gitu. Nah itu minat baca siswa jelas sangat berkurang ketika masuk ke kelas. Menurut Bu Sulas penyebabnya itu apa saja? Pasca pandemi yang mengharuskan siswa belajar di rumah, siswa tidak dibiasakan untuk membaca. Kemudian sumber bacaan juga terbatas. Kemudian buku yang ada itu gambarnya sedikit. Kemudian minat baca terhadap hasil belajar ini sangat berpengaruh sekali. Kalau misalnya minat bacanya rendah, otomatis mungkin berpengaruh dengan hasil belajarnya. Mungkin setiap pagi itu ada semacam literasi, walau hanya 10 menit, nanti anak dibiasakan membaca buku-buku yang non pelajaran. Kemudian masalah yang ketiga yaitu tentang kemampuan siswa dalam memahami masalah matematika rendah, terutama ketika mengerjakan soal cerita. Itu kadang kalau misalnya soal penjumlahan 1 ditambah 1 itu kan gampang, itu langsung dikerjakan. Tapi ketika sudah menjadi soal cerita itu kadang siswa itu susah memahaminya. Niku mengerjakannya apakah dijumlah atau dikurangi, itu masih susah. Kalau menurut Bu Sulas penyebabnya itu apa? Itu karena siswa mempunyai kemampuan membaca yang kurang, sehingga dalam menyelesaikan materi itu ya belum bisa maksimal. Mungkin dibiasakan membaca. Kalau anak sudah pintar membaca, nanti akhirnya bisa memahami apa yang kemudian guru memberikan kata kunci agar siswa tidak bingung, misalnya ini dijumlah, ini dikurangi atau ya. Kemudian masalah yang keempat itu saya sebagai guru itu belum bisa memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan siswa. Nah itu kira-kira ada apa dengan saya? Kenapa saya itu kok padahal masih muda gitu, tapi kok dalam mengajar itu saya masih jarang sekali menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Kalau Bu Sulas sendiri kalau di kelas mungkin sudah menggunakan apa belum biasanya? Belum, biasa-biasa saja. Berarti masalahnya sama ngoten nggih. Kira-kira apa yang terjadi pada diri kita? Ini karena guru masih pada zona nyaman melaksanakan pembelajaran dengan cara yang biasa dilakukan. Selama ya mungkin
merasa kalau menggunakan model itu serba ribet, ngoten Ya, gitu. karena itu tidak terbiasa pun ya. Oke, terus kemudian kan waktu juga mungkin kan takutnya kalau menggunakan model itu karena butuh persiapan, butuh ada langkah-langkahnya gitu, takutnya waktunya itu Kurang tidak juga. ya mungkin seperti itu ya Bu. Terus masalah yang selanjutnya adalah pembelajaran di kelas itu belum berbasis HOTS, terutama dalam mengerjakan soal. Itu saya biasanya kalau memberikan soal itu masih yang biasa, yang belum yang HOTS itu. Mungkin satu kali mengerjakan langsung ketemu hasilnya. Nah itu Guru dan peserta didik masih menganggap soal HOT itu adalah soal yang sulit. Nah, guru belum menemukan metode yang tepat untuk menyampaikan soal berbasis HOT kepada peserta didik. Ini kurang memanfaatkan soal-soal HOT untuk diberikan kepada siswa. Jadi, guru kurang berliterasi dalam pembelajaran HOT. Memang kadang pemikirannya itu kalau soal HOTS itu adalah soal yang susah itu. Padahal sebenarnya mboten nggih. Soal HOT itu soal yang belum pernah disampaikan mungkin nggih. Mungkin yang mengerjakannya itu lewat tidak beberapa langkah. ya, mungkin seperti itu. Tapi kadang mungkin kalau saya sendiri kalau terlalu lama mengerjakannya itu terus ya memakan waktu, terus koreksinya juga lebih lama, ngoten gitu. Jadi memang dari gurunya sendiri itu dia harus berlatih juga dalam membuat soal HOTS, kemudian mempersiapkan diri lah, intinya tidak cuma soal-soal yang masih yang rendah-rendah sekali mengerjakan langsung ketemu hasilnya. Kemudian masalah yang terakhir itu adalah rendahnya pemanfaatan teknologi inovasi yang digunakan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kulon itu jarang kan ngagem LCD atau mungkin media yang lain, terutama media yang berbasis teknologi bukan TIK itu jarang, karena ya menurut Bu Sulas kenapa guru itu jarang? Kalau Bu Sulas kan sering ya, lumayan sering menggunakan LCD ngoten. Mungkin karena dengan LCD kita itu bisa menjelaskan hal-hal yang tidak diketahui anak, misalkan tentang tumbuhan-tumbuhan langka itu anak kan misalkan pohon cendana, pohon cendana itu seperti apa, kan kita tampilkan gambar itu anak lebih sedikit paham. Ya lebih itu apa yang kira-kira tidak bisa dilihat di sini itu bisa ditampilkan oleh video itu. Buatan mawon Bu Sulas, terima kasih untuk waktunya dan solusinya. Semoga sukses.